Om Swastiastu. Pangulun Basuki Langgeng. Puja Nityam Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas asung kertawara nugrahanya sehingga kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ada istilah mengatakan weruh ring rupa tan weruh ring arat. Artinya tahu wajahnya namun tidak tahu namanya. Perkenalkan, nama saya Dharma Bagus Mantra, asal dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi wacana tentang apa yang pernah saya lihat, tentang apa yang pernah saya dengar, dan tentang apa yang pernah saya baca. Bukan berarti di sini saya menjadi guru atau menggurui Bapak Ibu sedharma. Sebagai pembuka, marilah kita simak video berikut ini. Duh yang agung, sinembah umat sedarum dahajrona longso angaturken sembah bekti. Bapak, Ibu, dan para sahabat sedharma yang terkasihi, jika kita lihat pada video di atas, pada hakikatnya tradisi yang terkesan kuno yang diwariskan dari leluhur kita bukan hanya sekedar ungkapan kata yatnya semata. Akan tetapi ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya yang harus kita pelajari, yang harus kita kupas, dan harus kita pahami bersama. Dewasa ini, kita sebagai generasi muda Hindu masih banyak yang belum memahami makna dari melakukan persembahan. Sehingga ketika muncul pertanyaan dari orang lain, kita tidak bisa memberikan penjelasan karena kita tidak memahami esensi dari melakukan persembahan. Sehingga kita hanya bisa menjawab, memang sudah begitu sejak dulu. Memang sudah begitu sejak dulu. Miris bukan? Agama Hindu memiliki konsep dasar dalam menjelaskan keselarasan dan keharmonisan. Salah satu yang tidak asing di telinga kita adalah konsep Trihita Karana. 3 hubungan harmonis yang harus dijaga. Yang pertama, hubungan harmonis dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan harmonis dengan lingkungan atau alam. Leluhur kita telah mewariskan ajaran tersebut sesuai dengan kearifan lokalnya dan sesuai dengan tradisi-tradisi yang sesuai dengan ajaran Trihita Karana. Contoh jika di Bali, cara memuliakan alam melalui upacara tumpek bubuh. Jika di Tengger, cara memuliakan lingkungan alam dengan upacara leliwet. Demikian pula dengan umat Hindu lainnya melakukan upacara sesuai dengan tradisi setempat. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah tahu maksud dari upacara tersebut? Dan apakah kita sudah memahami makna dari upacara tersebut? Lalu, apakah kita hanya bisa menerima bahwasanya agama Hindu dianggap memuja pohon? Dan apakah kita hanya bisa menjawab, memang sudah begitu dari dulu? Umat Hindu sedharma yang berbahagia,
Tujuan diadakannya upacara memuliakan alam melalui upacara leliwet yang merupakan tradisi masyarakat suku Tengger dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari segi teologi. Yang kedua, dari segi umum atau secara ilmiah. Jika ditinjau dari segi teologi, upacara leliwet merupakan upacara memuliakan lingkungan, seperti pepohonan, hutan, tegal, kebun, air, dan segala yang ada di alam ini dengan melakukan persembahan atau yatnya sesuai dengan desa Kalapatra, yang artinya sesuai dengan kondisi adat istiadat setempat. Upacara leliwet mengajarkan kita tentang hakikat ajaran agama Hindu yang memberikan roh kepada setiap makhluk hidup, dan juga dipercayai adanya kekuatan supranatural yang tidak dapat dijangkau oleh manusia di dunia ini. Teologi Hindu mengajarkan tentang keselarasan. Alam bukan hanya sekedar ciptaannya, tetapi merupakan wujud dari Tuhan itu sendiri. Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Tuhan berada di mana-mana dan meresapi segala yang ada, seperti yang telah dijelaskan dalam sastra berikut ini. Yang kedua, jika ditinjau dari segi ilmiah, upacara leliwet merupakan cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu lingkungan sebagai tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga alam, antara makhluk hidup yang satu dan yang lainnya. Manusia menjadi bagian dari ekosistem itu juga. Alam semesta disebut sebagai buana agung makrokosmos, dan manusia sendiri disebut juga dengan buana alit atau mikrokosmos. Manusia dalam hidupnya selalu menyatukan diri dengan alam, yang berarti manusia hendaknya mempergunakan alam sebagai paradigma dalam bertindak. Kita lihat contoh kecil yang ada di masyarakat saat ini. Umat Hindu mendirikan Padmasari di depan pohon besar. Umat Hindu memberikan kain di depan pohon besar. Pertanyaannya, apakah ada orang yang berani menebang pohon itu? Nah, jika ditinjau dari segi spiritual, maka umat Hindu memberikan ruh kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini untuk saling dihargai dan dihormati, dan mempercayai kekuatan supranatural di luar jangkauan manusia. Sedangkan jika ditinjau dari segi ilmiah, menunjukkan bahwa ini adalah cara leluhur kita untuk menjaga lingkungan agar anak cucu kita tidak semena-mena untuk memperlakukan alam dengan cara yang tidak baik. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya miris dengan kondisi saat ini, di saat agama Hindu memiliki konsep yang begitu mulia, yaitu konsep Trihitakarana. Akan tetapi, kita lihat contoh di sekeliling kita saat ini. Miris bukan? Yang sesungguhnya Indonesia menjadi paru-paru dunia, tetapi kelangkaan oksigen di mana-mana. Lantas jika kita tidak kembali memulihkan alam, akankah anak cucu kita nanti membeli oksigen di warung rujak? Dulu kita kemana-mana minumnya di sumber mata air. Di mana-mana banyak sumber mata air yang sehat. Dan sekarang air putih sudah banyak dijual di warung-warung. Tetapi bagaimanakah kondisi saat ini berbanding dengan kondisi di masa depan? Sekarang kita kemana-mana tidak bawa oksigen. Alam sudah menyiapkan semuanya. Tetapi
Bagaimana suatu saat nanti warung rujak yang akan menjual oksigen dalam kemasan. Maka dari itu, marilah kita memuliakan alam ini sebelum hal itu terjadi kepada anak cucu kita nanti. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Miris juga rasanya dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Kita sebagai umat Hindu yang memiliki konsep Trihita Karana, tetapi perlakuan kita tidak sebanding dengan ajaran tersebut. Contoh real seperti masih saja membuang sampah sembarangan. Bahkan yang lebih miris lagi, ketika sembahyang ke pura, lalu meninggalkan sampah dan dibiarkan begitu saja. Lantas, di manakah implementasi ajaran Trihita Karana tersebut? Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Maka dari itu, marilah kita menjaga tradisi leluhur kita dan memahami maksudnya. Marilah kita memahami konsep Trihita Karana dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama memahami tujuan dari pelaksanaan yatnya. Dan marilah kita selaraskan antara implementasi ajaran agama Hindu dengan tindakan kita agar tercipta keharmonisan yang santi lan jagat hita. Dengan menjaga tradisi leluhur, maka sama artinya dengan menjaga Nusantara dan beribu tradisi budaya Nusantara. Dengan menjaga alam ini, maka kita akan menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Demikianlah dharma wacana dari saya. Jika ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tan hanawong swasta anulus, tiada manusia yang sempurna. Mamayu hayuning negeri, mamayu hayuning buwono. Memuliakan negara, memuliakan alam. Honglun basuki langgeng. Om Santi, Santi, Santi. Om.